akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat majalah ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari organisasi terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia, yakni Nahdlatul Ulama. Kemarin kita sampai pada pembahasan bahwa orang-orang yang mengikuti jalur pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, seperti Muhammad Abduh Rasyid Ridho, lalu juga mengikuti pemikiran dari Ahmad Ibnu Taimiyah, juga kedua muridnya yakni Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi, maka mereka telah tersesat dalam pemikiran dan manhaj yang sesat, sehingga mereka berani mengharamkan apa yang diijma'i oleh kaum muslimin itu sebuah kesunahan. Jadi apa yang disunahkan oleh kaum muslimin justru diharamkan oleh orang-orang Wahabi, termasuk masalah ziarah kubur ke makam Rasulullah. Orang-orang aswaja, kaum muslimin muslimat secara umum ijma, kesepakatan bahwa ziarah kubur ke makam Rasulullah adalah sunnah, namun oleh kaum Wahabi hal tersebut diharamkan, sebagaimana pernyataan oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Fa idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atan kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimina fasara tahrimu minal umuril maqtu'i biha. Oleh karena itu kita harus menjaga keluarga kita, juga menjaga lingkungan kita dari virus-virus pemikiran dari orang-orang Wahabi. Bagaimana juga dituturkan oleh Al-Alim Allama Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i dalam risalahnya yang bernama Tadhhirul Fuadi min Tanasil I'tiqad, membersihkan hati dari itikad-itikad yang rusak, itikad-itikad yang jelek. Tanas, ya, saya bacakan dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi menggambarkan, menyamakan antara orang Wahabi itu sama dengan penyakit jazam atau lepra, sehingga wajib untuk dijauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala al-alamatu Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi al-musammatu Tadhhirul Fuadi min Tanasil I'tiqadi. Berkatalah Imam Syekh Al-Alamah Muhammad Bakhit Al-Hanafi, ini madhabnya madhab Hanafi, Al-Muti'i fi risalatihi al-musamma Tadhhirul Fuadi min Tanasil I'tiqad, dalam kitab risalahnya
yakni tadhirul fuad min tanasil i'tiqad, membersihkan hati dari i'tiqad keyakinan-keyakinan yang rusak, yang jelek, yang menjijikkan. Wa hadzal fariqu qad ubtuliyal muslimuna bikasrati minhum salafan wa khalafan. Kelompok ini yakni kelompok Wahabi adalah kelompok yang mana orang-orang muslim banyak sekali dari kalangan muslimin dari zaman dahulu dan zaman yang akhir menerima cobaan. Jadi termasuk cobaan bagi kaum muslimin yakni munculnya paham Wahabi. Fakunu wasmatan wa zulmatan fil muslimina. Mereka menjadi cacat dan juga pecah belah. Aliran yang memecah belah kaum muslimin itu ya Wahabi itu. Mereka suka mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan umat Islam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini berbahaya sekali. Memang munculnya Wahabi itu karena perselingkuhan antara agama dan politik. Agama paham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan politik yang dibawa oleh Raja Saud, sehingga telah mereka mengkompromikan, telah memberontak kepada kerajaan pemerintahan yang resmi, pemerintahan yang legal, yakni kerajaan Utsmani. Terus juga dibantu oleh kekuatan Nasrani Inggris, sehingga dengan senjata-senjata yang dikirimkan oleh orang-orang Inggris, kaum muslimin Sunni dibantai. Kerajaan resmi, pemerintahan yang resmi di Arab Saudi ditumbangkan, diberontak. Tapi itu dengan kompensasi bahwa Palestina itu akan dicaplok oleh orang-orang barat, oleh kekuatan barat, dan terbukti bahwa sampai sekarang Palestina itu juga dimiliki oleh orang-orang barat. Kalah terus, meskipun Israel itu mengganggu, membunuh, menginvasi, menduduki wilayah Palestina, Arab Saudi tidak akan mengecam. Arab Saudi tidak akan membantu Palestina karena itu memang sudah perjanjian dari dulu. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab dan Raja Saud mendapatkan Arab Saudi, orang-orang barat, kekuatan Nasrani mendapatkan wilayah dari Palestina, sehingga Palestina akan terus terpuruk dan terus terpuruk, wilayahnya semakin sempit, dan kekuatan politiknya juga rendah dan lemah. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan lagi. Fakanu wasmatan wa zulmatan fil muslimin. Orang-orang Wahabi ini karena mereka muncul, akhirnya umat Islam menjadi pecah belah. Wa udwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la ya'ti al-baqi. Dan paham Wahabi itu sebagaimana anggota tubuh yang rusak, yang fasid, yang wajib untuk diputus, dibuang, dihilangkan, agar tidak tidak memberentek, tidak nular, ya, kayak penyakit dan nular, agar tidak merusak anggota yang lain. Fahuwa kal majzumi yajibu al-firaru minhu.
seperti penyakit lepra. Penyakit lepra itu yang mohon maaf, yang rontok anggota tubuhnya bisa lepas dengan sendirinya. Lepra, penyakit berat. Yajibu al-firaru minhu, yang wajib untuk dijauhi. Fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim. Mereka adalah kelompok yang bermain-main dengan agama mereka. Yadhumunal ulama'a salafan wa khalafan. Mereka orang-orang Wahabi, paham-paham Wahabi itu merendahkan, menghina para ulama secara ulama khalaf dan juga salaf. Ulama dahulu dan ulama kekinian juga dihina oleh mereka. Ya, contohnya banyak ustadz-ustadz Wahabi yang menghina ulama Nahdlatul Ulama. Baru-baru ini juga ada ya Pak Fahim Mawardi, ya Fahim Mawardi ya. Itu juga kalau dilihat dari komentar-komentarnya, saya yakin itu juga gerakan dari Salafi Wahabi, menghantam ulama-ulama Nahdlatul Ulama, menghantam dan menghina, melecehkan ulama Nahdlatul Ulama, juga melecehkan anggota Banser. Dan subhanallah, baru-baru ini terbuka aibnya, entah benar apa tidak, yang jelas sudah ditangani di kepolisian. Kalau benar ya semoga cepat taubat, kalau tidak benar ya semoga segera dapat pertolongan dari Allah dan dapat hidayah agar tidak mengganggu dan menghina ulama-ulama. Karena Mbah Hasyim juga dawuh, siapa yang melawan Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, maka akan hancur dengan sendirinya. Ya Jabar, ya Jabar, ya Qahar. Saya lanjutkan. Wa yaquluna innahum ghairu ma'sumina fala yanbaghi taqliduhum. La farqa fi dzalik bainal ahya'i wal amwat. Orang-orang Wahabi, ulama-ulama Wahabi mengatakan jangan taklid kepada para ulama karena mereka tidak maksum, tidak terjaga sebagaimana terjaganya para nabi dan rasul. La farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Tidak ada beda hal tersebut antara ulama yang hidup dan ulama yang telah meninggal. Wa yaqtauna alaihim, mereka menghina, yaqtaun, nacat para ulama. Wa yulquna asyubhati, orang-orang Wahabi melemparkan syubhat. Wa yadharuna fi uyuni basairi du'afai litu'mi absarihim litu'mi absarahum an uyubi haula. Dan mereka menyebarkan pada pandangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang masih awam, agar mereka buta tentang pengetahuan akan celah atau aib dari Wahabi. Jadi yang masuk mereka itu pada orang-orang bodoh, dakwahnya pada orang-orang awam, sehingga orang-orang awam jadi malah bingung. Yang biasanya boleh sunnah terus diharamkan, ya jadi bingung. Seperti masalah kunut ya. Kunut, orang Nahdlatul Ulama, orang Aswada mengatakan sunnah karena ikut Imam Syafi'i. Jadi mereka vonis saja mengatakan kunut itu bid'ah, kunut itu ada hatinya tapi doib tidak boleh diamalkan. Itu adalah gerakan Wahabi. Padahal ada juga memang ulama dari kalangan Madzhabul Arba'ah yang mengatakan kunut itu tidak sunnah, yakni mazhab dari Abu Hanifah. Mazhab Malik tetap sunnah tapi sirron, secara bacanya itu tidak dikeraskan dan tempatnya sebelum rukuk. Kalau mereka mengatakan saya ikut Imam
Hanafi ya monggo, tapi ya jangan membid'ahkan, jangan mengatakan orang-orang Aswaja Wonosobo itu bid'ah. Kenapa? Karena tadi orang-orang Aswaja, orang Nahdlatul Ulama itu mengikuti Imam Syafi'i. Kalau Anda mengatakan bid'ah, berarti Anda mengatakan sholatnya Imam Syafi'i yang diikuti oleh orang Nahdlatul Ulama itu sholat yang bid'ah. Walat sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Yaksiduna bidzalika ilqa'al adawati wal bughdha'i yahulluhum bihululihim al-jawiyya al-jawwa wa yas'auna fil ardi fasadan. Mereka punya tujuan, yakni dengan adanya Wahabi itu pemikiran-pemikiran yang kontroversial, menghantam para ulama, menghinakan ulama. Mereka menginginkan adanya permusuhan, kerusakan yang meluas di jauhi di angkasa, di daratan, di muka bumi lah. Tujuannya itu memecah belah umat. Memang awal mulanya itu ya itu perselingkuhan antara agama dan politik, terus dibonceng oleh orang Nasrani, yakni orang Inggris. Yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata tapi dengan mengatasnamakan Allah, cuman perkataan mereka itu bohong dan mereka mengetahui kebohongan itu. Seringkali kita tahu ustadz Wahabi kebohongannya dibongkar oleh santri-santri Nahdlatul Ulama, bukan kiainya yang bongkar, masih santri-santri yang sudah ngatasi ya, untuk bongkar kebohongan ustadz-ustadz Wahabi. Banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yazumuna annahum qaimuna bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu tujuannya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Salah. Orang tersesat kok. Hadzunan nasa ala tiba'i syar'i wa ijtinabil bid'ah. Mereka mengajak manusia, mengajak umat untuk mengikuti syariat dan menjauhi dari bid'ah. Ngomong bahwa mengajak pada syariat, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi bid'ah. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun, tetapi Allah menyaksikan mereka sungguh orang-orang yang berbohong. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Qultu, nah ini tadi itu dawuh dari atau perkataan kalam dari Al-Alama Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i dalam risalahnya, kitabnya Tadhirul Fuad min Tanasil I'tiqad. Seperti itu, parah ya. Lalu hal ini dikomentari oleh Mbah Hashim. Qultu wala'ala wajuhu annahum min ahlil bid'ai wal ahwa. Menurut Mbah Hashim, mereka orang-orang Wahabi adalah min ahlil bid'ah, dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu ya orang Wahabi. Jangan dibalik-balik. Ini menurutnya Mbah Hashim seperti itu. Nek trimo yo ngaji yo ne. Min ahlil bid'ah. Annahum min ahlil bid'ah. Saya ulang lagi, annahum min ahlil bid'ah. Menurut Mbah Hashim, Wahabi itu sesungguhnya orang-orang Wahabi min ahlil bid'ah, tergolong dari ahli bid'ah, wal ahwa, dan orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Sekian, semoga kajian kali ini bermanfaat. Kita berdoa semoga yang melihat kajian ini, jika warga Nahdliyin, warga Aswaja, maka semakin kukuh dan kuat dalam pendiriannya atas keaswajaannya, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Kalau dalam hal ini yang mendengar
atau melihat itu orang-orang Wahabi atau yang sepaham dengan Wahabi seperti orang Salafi KW, maka saya doakan semoga segera bertaubat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pada akhirnya kita semua akan bersama berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam. Ya, kalau ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyinggung hati, dengan kerendahan hati saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.